Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan bos utamanya IWPI teman-teman ya. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk membantu wajib pajak di seluruh Indonesia ini. Oke, luar biasa ya Pak Rinto terus bersama kita teman-teman ya setiap hari. Dan kali ini kita akan bahas mengenai diduga ya IWPI mensoroti diskriminasi pajak. Ini rakyat jadi bos atau jadi korban ini gara-gara urusan pajak ini. Gimana nih Pak IWPI? Oh iya, benar Mas. Ya, ini sekali lagi Mas ya, kita barusan minggu lalu pergantian Menteri Keuangan Mas Awan. Hmm. Nah, ini ada nuansa baru yang banyak wacana. Ini apakah ini bisa memperbaiki dunia perpajakan di Indonesia atau seperti apa itu loh, Mas. Nah, Hmm. ini dari WPI menyorotin ini Mas, terkait dengan diskriminasi antara wajib pajak dengan ini Mas, apa? Pejabat negara itu Mas. Ya, ini Hmm. yang seharusnya nanti akan menjadi konsen dari Menteri Keuangan juga yang baru ini Mas Awan. Hmm. Coba saya tampilkan materinya. Udah masuk apa belum Mas ini Mas? Sudah, Udah. Ya ini Mas, diskriminasi diskriminasi pajak, pajak. ya rakyat jadi bos atau korban. Nah, Hmm. nah ini pasal 1 ayat 2 Mas. Kembali lagi yang saya ingatkan pada teman-teman pemirsa pajak Smart dan seluruh pemerhati dunia perpajakan di Indonesia bahwa pasal 1 ayat 2 inilah adalah menyatakan secara tegas dan jelas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Hmm. kalau ada upaya pemerasan oleh oknum-oknum pemeriksa pajak dan lain-lain, itu teman-teman sekalian bisa pakai pasal ini. Ini karena di Undang-Undang Dasar ini paling atas setelah bentuk negara. Jadi pasal 1 ayat 1 bentuk negara adalah Republik, Mas Awan. Nah, Hmm. padahal kalau di pembukaan juga, Mas, tujuannya negara adalah harus melindungi segenap bangsa Indonesia, Mas, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itu Hmm. di pembukaan. Di pasal 1 ayat 2-nya ini yang paling penting adalah kedaulatan di tangan rakyat. Yang ini artinya apa, Mas? Bahwa selain rakyat itu adalah karyawan rakyat atau pegawai rakyat, Mas Awan. Oke. Artinya rakyat adalah bos dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tertuang di NKRI ini bentuk negara itu pasal 1 ayat 1, Mas Awan. Hmm. Penyelenggara negara hanyalah pelayan atau karyawan rakyat yang harus tunduk pada kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa, Mas? Namanya kita bernegara, kepentingannya rakyat adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara Hmm. juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara juga harus melindungi segenap bangsa Indonesia, Mas. Jadi termasuk kita ini rakyat harus dilindungi, Mas. Jadi yang saya katakan di sini jangan takut untuk bersuara apabila itu benar. Hmm. TNI dan Polri sebagai aparat negara harus membela rakyat, harus ada di pihak rakyat, Mas. Jadi dia tidak boleh, Mas. Ya ini yang kita ketahui kan ada sebelum pergantian Menteri Keuangan ini kan Bu Menteri Keuangan yang lama Bu Sri Mulyani kan MOU Mas ya dengan Hmm. TNI, Polri, Kejaksaan, wah sangat ngeri Mas Afan. Ini tidak boleh Hmm. Mas, karena Hmm. dia adalah abdi rakyat Mas. Nah, dia Hmm. harus. Nah, kecuali memang rakyatnya tadi itu memang mencuri itu Mas. Kalau masalah perpajakan ini kan masalah administratif Mas Awan. Hmm. Apalagi yang kita ketahui sejak tahun berapa Mas ya, yang fungsi AR itu sudah tidak menjadi tempat konsultasi dari wajib pajak tahun berapa itu Mas? 2021 Mas ya? Ah, Nah, iya, iya. nah, nah, itu kan rakyat kan gimana Mas? Nggak ada yang ngajarin tiba-tiba langsung kena tagihan pajak yang fantastis. Hmm. Nah, ini sangat bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Mas. Kalau itu yang terjadi adanya teror kepada wajib pajak, itu yang terjadi adalah aparatur sipil negara ini adalah sudah makar moral terhadap pasal 1 ayat 2 ini, Mas. Hmm. Jadi jangan katakan rakyat ini makar terhadap pemerintahan, Mas. Pasal 1 ayat 2 sudah dilanggar sendiri oleh ASN selaku aparatur dari pemerintah itu, Mas. Hmm. Nah, sekarang fakta-fakta diskriminasi ini, Mas ya. Nah, rakyat biasa, pegawai, buruh, UMKM membayar pajak penuh dari penghasilan mereka. Sementara penyelenggara negara atau ASN berdasarkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010, justru PPh pasal 21 mereka ditanggung pemerintah, DTP. Hmm. Konsekuensinya apa, Mas? Pajak.
pejabat dibayar oleh APBN. APBN sumber utamanya adalah dari pajak rakyat 82%, Mas Awan. Hmm. Ya, maka logikanya bos rakyat justru membayar pajak karyawannya, yaitu pejabat. Hmm. Ya, ironi dalam sistem republik. Republik pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun prakteknya rakyat dipaksa taat, diawasi, ditindak bila lalai bayar pajak. Bahkan dendanya kita tahu Mas ya. Yang kasus perusahaan saya itu kan tahun 2019 pemeriksaannya Mas, itu dendanya sampai 2% kali 24 bulan Mas, 48%. Belum lagi Hmm. kalau upaya hukum. Kalau sampai ke tingkat banding kalah itu dendanya ditambah lagi 60%. Tapi kalau fiskus yang salah, tidak ada apapun. Sanksi etik dan apapun itu tidak sangat terbuka, tidak transparan, Mas Awan. Hmm. Pejabat difasilitasi, dibebaskan, bahkan diproteksi. Nah, terjadi inversi relasi kuasa. Pelayan negara lebih nyaman daripada pemilik negara. Jadi ini Hmm. ibarat kita rumah, Mas, ya. Kita punya asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga yang dikepalai oleh presiden beserta staf-stafnya, menteri dan ASN itu. Nah, itu lebih nyaman hidupnya daripada kita pemilik rumahnya, Mas. Oke. Nah, kita disuruh menghitung-hitung sendiri, bayar-bayar sendiri, store sendiri. Nah, mereka malah semuanya final atau enggak ditanggung pemerintah, Mas Awan. Hmm. Dan tidak ada yang mengaudit, Mas. Sekarang siapa yang mengaudit Dirjen Pajak, Mas? Dan seluruh Hmm. pegawainya? Tidak ada, Mas Awan. Hmm. Misalkan pun ada yang dikasih kewenangan mengaudit Komisi 11 Hmm. misalkan. Apa nggak diketawain, Mas? Lo bisa apa tentang pajak kan gitu, Mas? Hmm. Nah, dampak ketidakadilan pajak. Moral publik runtuh, rakyat merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan pada institusi pajak turun, kepatuhan sukarela melemah. Nah, Hmm. potensi konflik sosial, protes demo, bahkan penolakan bayar pajak. Ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Mas ya. Dan juga dicontohkan juga di negara Nepal, Mas. Itu bahkan Hmm. demonya sampai Menteri Keuangannya sampai ini, Mas ya. Mohon maaf, dilepas sih pakaiannya sama pendemonya, Mas. Dan seluruh anggota DPR maupun menterinya, Mas. Sampai dikejar-kejar, sampai jatuh ke sungai. Nah, Hmm. itu rakyat sudah saking muaknya dengan pajak yang sangat mencekik, Mas. Pajak Hmm. mencekik, lapangan kerja susah, pelayanan publik sangat buruk sekali. Hmm. Contohnya sekarang masalahnya, ini saya sendiri Mas ya, mau mendirikan gudang. Kita dulu namanya izinnya itu izin mendirikan bangunan IMB Mas ya. Sekarang namanya ganti nama, namanya PBG. Persetujuan bangunan gedung itu kalau ngurus sendiri Mas, kalau tidak pakai makelar, saya pastikan sudah nggak mungkin selesai-selesai Mas, 1-2 tahun Mas. Oke. Jadi rakyat itu sudah susah Pak, payah nyari uang, kerja, dipajakin. Begitu ngurus pelayanan publik seperti ini Mas. Nah, ini akhirnya mengikis legitimasi negara. Rakyat kehilangan rasa memiliki terhadap kebijakan fiskal. Mas. Karena Hmm. sebenarnya ini yang sangat ini Mas ya, sebenarnya negara ini sebenarnya kan berbisnis Mas terhadap rakyat Mas. Ini Hmm. yang penyelenggara negara paham, kadang nggak paham Mas. Mereka itu berbisnis sama kita Mas. Hmm. Bisnisnya mereka apa? Mereka tuh jual pelayanan Mas sebenarnya Mas. Makanya kita beli dengan bayar pajak gitu Mas. Nah, kalau Hmm. pelayanannya buruk, ini sama saja dengan perusahaan yang udah nggak ini Mas ya, kalau di ISO International Standard Organization, goalnya itu adalah kepuasan pelanggan. Nah ini pelanggannya kan nggak puas Mas. Mana ada kita dapat kepuasan? Kita kalau dizolimin oknum petugas pajak, kita gugat di pengadilan negeri, pengadilan pajak, PT UN, ke Hmm. KY, Komisi Informasi Pusat, itu kan semuanya hampir menemui jalan buntu Mas. Ke Hmm. Ombudsman, ke Kompasjak, Hmm. nggak ada Mas solusi itu Mas. Nah, Hmm. hmm. Ya, itu yang benar sering dikatakan. Kalau tidak terima, kamu kan bisa melakukan upaya hukum. Ya, tapi melakukan upaya hukum dibuntu semua, Mas. Hmm. Oke. Nah, ini pajak harus dikelola dengan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hentikan diskriminasi. Semua warga, termasuk pejabat negara, harus menanggung pajaknya sendiri. Rakyat perlu didengar, penyelenggara negara wajib kembali pada fungsi utama, yaitu melayani rakyat, bukan memanfaatkan rakyat. Karena gini, Mas Awan, kalau pejabat negara tidak pernah merasakan begitu rumitnya melakukan administrasi perpajakan, baik lapor, setor, dan menghitung sendiri, itu tidak akan punya empati, Mas. Jadi dia pajak ini rumit ini dia nggak percaya, Mas. So, dia memang nggak pernah merasakan, Mas. Oke. Dan tidak pernah merasakan dapat SP2, Mas, surat perintah pemeriksaan dan Hmm. mungkin SP2D kan juga nggak ada, Mas, khusus bagi mereka, Mas. Hmm.
Nah, ini diskriminasi perpajakan antara rakyat dan pejabat adalah ironi besar bagi sebuah republik. Mari tegakkan kembali prinsip dasar rakyat adalah bos, pejabat adalah pelayan. Ini pasal 1 ayat 2 tadi yang di atas aja. Reformasi pajak bukan sekedar soal angka, tapi soal kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 1 ayat 2. Ya. Hmm. Sekian Mas Awan mungkin. Oke, luar biasa ya. IWP betul-betul mencermati diskriminasi pajak ya. Kita dijerat dan diikat dan dikekang, tetapi mereka sebebas-bebas mereka melanggar hukum, melanggar prosedur, nggak ada sanksinya ternyata bagi mereka-mereka ini ya. Jadi Malah bosnya, dibayari pajaknya, Mas. bosnya malah diikat kemana-mana, di plus sanksi bunga denda, tetapi petugas pajaknya yang merupakan anak buah kita, karyawan kita malah menghantam kita ya. Tentang gitu ya. Dan joget-joget, Mas. Setelah gajinya dinaikkan malah joget-joget. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Semoga diskriminasi ini segera diperbaiki ya oleh Pak Menteri Purbaya ya, Menteri baru yang juga menjadi perhatian serius dari IWPI ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas, sama-sama.